Halo, perkenalkan, saya Rizka Ramadana dan kedua teman saya yaitu Putri Zulaika Aulia dan Dea Syakila. Pada video ini, kami akan menganalisis transisi demografi di Indonesia menggunakan data CBR dan CDR selama sekitar 30-50 tahun terakhir. Grafik ini menunjukkan tren crude birth rate atau angka kelahiran kasar di Indonesia dari tahun 1960 hingga 2023. Berdasarkan data dari Statista, terlihat bahwa angka kelahiran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 1960, angka kelahiran berada di kisaran sekitar 44 kelahiran per 1000 penduduk. Kemudian, secara bertahap terus menurun hingga sekitar 17 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2023. Selain melihat tren crude birth rate, kita juga perlu memperhatikan perubahan crude death rate. Kedua indikator ini sangat amat penting untuk memahami bagaimana dinamika pertumbuhan penduduk di suatu negara, termasuk di Indonesia, serta untuk menentukan posisi negara tersebut dalam demographic transition model. Grafik ini menunjukkan tren crude death rate atau angka kematian kasar Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data yang ditampilkan oleh Indeks Mundi yang mengompilasi statistik dari lembaga internasional seperti World Bank, terlihat bahwa angka kematian di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada sekitar tahun 1960, angka kematian berada di kisaran 19 kematian per 1000 penduduk. Kemudian secara bertahap menurun hingga sekitar 6 hingga 7 kematian per 1000 penduduk pada tahun 2020. Jika kita membandingkan kedua grafik tersebut, yaitu grafik crude birth rate dan crude death rate, terlihat adanya perubahan yang cukup jelas dalam pola demografi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Berdasarkan data dari World Bank, angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 44 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 1960 menjadi sekitar 15 hingga 16 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia saat ini cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit dibanding dengan masa lalu. Nah, dari sisi lain, angka kematian di Indonesia juga mengalami penurunan sekitar 19 kematian per 1000 penduduk pada tahun 1960 menjadi sekitar 6 hingga 7 kematian per 1000 penduduk pada tahun-tahun terbaru. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pelayanan kesehatan, perbaikan sanitasi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jika kedua tren tersebut dibandingkan, dapat dilihat bahwa angka kelahiran masih lebih tinggi dibanding angka kematian, namun jaraknya tidak sebesar masa lalu. Hal menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Indonesia masih mengalami pertumbuhan, tetapi laju pertumbuhannya mulai melambat. Pola seperti ini merupakan ciri-ciri tahap ketiga dari teori transisi demografi, yaitu tahap late expanding. Pada tahap ini, tingkat kematian sudah rendah, sementara tingkat kelahiran mulai menurun karena adanya perubahan sosial, ekonomi, dan peningkatan pendidikan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap perubahan angka kelahiran dan angka kematian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia saat ini berada pada tahap ketiga dalam proses transisi demografi. Perubahan tren kelahiran dan kematian di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor pembangunan dan kondisi sosial masyarakat. Penurunan crude birth rate atau CBR atau angka oleh beberapa faktor sosial dan ekonomi. Salah satunya adalah meningkatnya tingkat pendidikan, terutama pada perempuan. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, banyak perempuan cenderung menunda usia pernikahan serta lebih merencanakan jumlah anak. Selain itu, program keluarga berencana juga berperan penting karena memberikan akses informasi dan alat kontrasepsi untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran. Perubahan gaya hidup masyarakat, khususnya di perkotaan dengan biaya hidup yang lebih tinggi, juga banyak membuat keluarga memiliki anak yang lebih sedikit. Sementara itu, penurunan crude death rate atau CBR terjadi karena perkembangan di bidang kesehatan dan lingkungan. Akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan tenaga medis yang lebih merata membantu penanganan penyakit yang lebih cepat. Program kesehatan seperti imunisasi, pelayanan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular juga berperan menurunkan angka kematian. Secara keseluruhan,
Tren penurunan CBR dan CDR di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola demografi masyarakat dari waktu ke waktu. Pola ini menggambarkan bahwa Indonesia sedang berada dalam proses transisi menuju struktur penduduk yang lebih stabil.